Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ketika ada sampah yang ada di dekat meja atau kursi, silakan dibersihkan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan membaca doa tadi, semoga hati kita yang sebelumnya gundah gulana, tidak fokus untuk belajar, menjadi fokus, tenang untuk menerima pelajaran yang akan kalian terima dengan materi pelajaran PAI yang akan Ibu sampaikan. Kemudian setelah berdoa, kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Yang kali ini akan dibacakan oleh Akmal. Kepada Akmal dipersilahkan. Ya, jadi pada hari ini materi kita adalah materi tentang beriman kepada hari akhir. Jadi sebelum kita masuk materi, di sini Ibu absensi dulu tentang kehadiran kalian. Akas Anggian, Derbu. Al-Hadiah, Derbu. Nita Nauli, Lydia Astati, Zulhaidi, Derbu. Yoga Febrianto, Derbu. Akmal Huda. Derbu. Berarti semuanya hadir. Semuanya hadir yaitu ketika pertemuan kali ini. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran kalian, maka insya Allah akan menjadikan jalan untuk mendapatkan pelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Amin. Baiklah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Jadi, sebagaimana telah kita pelajari materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Kita Nauli? Ya, dibahas tentang apa? Tentang menuntut Ilmu. Nah, jadi materi sebelumnya kita telah membahas materi tentang menuntut ilmu. Jadi dengan materi sebelumnya akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi tentang beriman kepada hari akhir. Kaitan antara materi sebelumnya menuntut ilmu dengan hari akhir sangat berkaitan yang erat sekali dan tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena dengan beriman kepada hari akhir tersebut, kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka bagaimana kita cara beriman? Yang dikatakan beriman meyakini. Bagaimana kita yakini cara meyakini tersebut? Sementara ilmu tidak kita miliki. Jadi dengan menuntut ilmu, dengan cara yang baik kita tuntut ilmu, maka kita beriman kepada hari akhir, bisa melakukan amal ibadah, pekerjaan sehari-hari, meyakini takdir dengan adanya beriman kepada hari akhir melalui menuntut ilmu. Jadi itulah kaitan materi kita yang telah lalu dengan materi yang kita pelajari mengenai beriman kepada hari akhir. Baiklah, di sini dengan iman kepada hari akhir, Ibu akan menjelaskan tentang apa materi KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ke depan adalah dengan meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Jadi, memahami hari akhir sebagai implementasi penerapan daripada rukun iman. Berapa rukun iman? Nah, coba Zulhaidi, sebutkan rukun iman yang 6. Pertama, Percaya kepada Allah. percaya kepada Allah. Jadi yang kedua ada percaya kepada malaikat. Yang ketiga ada percaya kepada kita. Yang keempat percaya kepada Rasul.
mengimani hari akhir, maka kita akan senantiasa berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Serta yang keempat, menjadikan kaitan antara perilaku jujur, bertanggung jawab, serta adil dalam pemahaman kepada hari akhir tersebut. Itu adalah kompetensi dasar yang kita pelajari melalui iman kepada hari akhir. Selanjutnya, dari materi yang kita pelajari, kita akan mampu melaksanakan. Peserta didik kalian atau kita bisa menerapkan melalui tujuan yang akan kita harapkan setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama, tujuan yang akan kita dapatkan dari pemahaman hari akhir adalah yang pertama, kita yakin bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Yang kedua, berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi apa itu hari akhir dan apa pula makna beriman kepada hari akhir. Kemudian, tujuannya yang keempat, merumuskan apa macam-macam hari akhir atau pembagian hari akhir. Dan yang kelima, mengetahui atau merumuskan pula hikmah dan iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, menyajikan. Nah, kalian tahu, pahami apa kaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Itulah tujuan yang akan kita capai dari materi beriman kepada hari akhir. Bisa dipahami? Ya. Baiklah, sebelum kita lanjut materi kita, di sini Ibu akan berikan atau tayangkan beberapa gambar tentang materi beriman kepada hari akhir. Bisa dilihat? Bisa. Nah, coba kalian pahami dulu, lihat gambar yang ada di depan yang berkaitan dengan hari akhir. Gambar apa dia? Yang pertama, ada ini gambar yang pertama. Dan ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Coba suruh Heidi, yang pertama ini gambar apa ini? Dari pemahaman. Jadinya banjir. Nah, terjadinya banjir. Nah, banjir. Kemudian adanya yang ke ini gambar apa ini? Kita namuli peristiwa setelah gempa bumi. Nah, Akmal Huda, ini gambar apa? Peristiwa jatuhnya meteor. Jatuhnya meteor. Nah, kemudian kita namuli yang keempat, gambar apa tadi? Nah, terjadinya tsunami. Jadi keempat gambar tersebut adalah merupakan peristiwa yang akan kita lalui atau yang sudah dilalui dalam beriman kepada hari akhir. Kemudian ada tentang iman kepada hari akhir. Jadi dari iman kepada hari akhir ini kita akan mengetahui apa pengertian hari akhir, kemudian bagaimana tentang hari akhir, bagaimana kehidupan setelah hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi dengan gambar yang sudah Ibu tayangkan atau Ibu buat di depan ini adalah kita selaku umat muslim yang meyakini adanya hari akhir, maka bisa melakukan refleksi atau pemahaman tentang hari akhir tersebut. Apa yang kita bisa pahami dari hari akhir yang Ibu tayangkan tadi? Yang pertama, mengapa saya hidup di dunia ini? Jadi yang kita tadi melihat gambar, kita bisa berpikir apa yang kita lakukan, mengapa kita hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, apa tujuan hidup kita? Dan yang ketiga, kemana saya setelah mati? Dan yang keempat adalah ternyata kiamat sudah dekat. Itu adalah renungan yang harus kita
dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Siapa yang bisa membacakannya kepada Nisa Nauli? Disilakan untuk membaca ayat tersebut. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursanaha qul innama alamuha inda rabbi la yujalliha lahu kulliha illa huwa. Ya, jadi itu adalah bunyi surah Al-A'raf ayat 187 yang menjelaskan tentang hari akhir itu pasti akan terjadi dan tidak bisa kita tunda sedikit pun. Karena hari akhir datang secara tiba-tiba. Kemudian ada arti daripada surah Al-A'raf ayat 187. Kepada Yoga, coba dibacakan dulu arti surah Al-A'raf ayat 187. Artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat. Huru-haranya banyak yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwa kiamat itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa diberitahukan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kekasih Allah, dekat dengan Allah, tidak pernah disampaikan kepadanya kapan itu kiamat terjadi. Tidak tahu Rasulullah. Pernah suatu ketika dikisahkan cerita Rasulullah SAW tentang hari kiamat ini, di mana ketika itu Rasulullah para sahabat sedang duduk, mereka bersama-sama dengan para sahabat. Tiba-tiba ketika mereka sedang duduk bersama-sama, datang seorang pemuda laki-laki yang berkulit putih, tampan sekali dan berpakaian serba putih. Langsung datang ke dekat Rasulullah SAW dan berkata dengan langsung memegang lutut Muhammad, langsung akhirni anil iman. Kata laki-laki tadi, Rasul langsung menjawab. Apa yang Rasul sampaikan? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sodakta, kata pemuda tadi. Kemudian bertanya lagi pemuda, apa yang dia tanyakan? Akhbirni anil iman. Rasul menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa khairihi wa syarrihi wa la yaumil akhir. Sodakta. Belum lagi pemuda itu pergi, bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada aku tentang apa itu kiamat. Kata pemuda tadi, apa kata Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang akan ditanya. Itu kata Rasulullah SAW. Berarti dari hadis tersebut Rasul juga tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Datangnya secara tiba-tiba, tapi Rasul hanya disampaikan kepadanya tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman kepada hari akhir. Jadi hari akhir datang secara tiba-tiba. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 187. Kemudian yang kedua surah Al-Zalzalah
satu peristiwanya adalah goncangan yang dahsyat. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancur itu karena ada peristiwa. Jadi adanya goncangan yang dahsyat ketika itu sesuai al-zalzalah yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi al-zalzalah ini menjelaskan tentang peristiwa ketika hari kiamat akan ada goncangan yang dahsyat. Ketika itu manusia sering bertanya apa yang sedang terjadi ketika itu. Makanya terkejut ketika ada peristiwa, langsung ada tsunami, langsung ada gempa bumi, ada jatuhnya meteor. Tidak bisa lari kemana pun kita. Maka saling bertanya apa yang terjadi. Maka ketika itulah di hari-hari kiamat nanti ada hari akhir, manusia akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, baik seberat zarrah kebaikannya maupun seberat zarrah keburukannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Jadi ini dalil yang kedua tentang beriman kepada hari akhir atau kiamat, menjelaskan kiamat itu pasti terjadi dan akan dilalui dengan permulaan adanya goncangan yang dahsyat. Kemudian adalah dengan memahami. Tadi ada dalilnya, ada peristiwanya. Ini apa itu pengertian hari kiamat? Jadi pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi iman kepada hari akhir yaitu dengan mempercayai bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur dan manusia akan menghadapi kehidupan selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah ketika hidup di dunia yang merupakan hari yang sangat kekal dan yang abadi. Jadi keyakinan kepada hari akhir ini merupakan adalah termasuk masalah samiyat. Samiyat ini adalah masalah yang kita ketahui, kita percayai berdasarkan dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah tadi tentang hari akhir, adanya Al-Zalzalah, adanya Al-A'raf 87, mengenai tentang adanya hari akhir tersebut. Jadi kita percaya bahwa kiamat itu terjadi di mana seluruh alam semesta akan hancur beserta seluruh isinya. Itu adalah dengan beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah tentang macam-macam kiamat. Kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu sama dengan kiamat kecil. Melalui foto gambar ini kalian ketahui peristiwa apa itu? Peristiwa gempa bumi. Dengan adanya gempa bumi termasuk contoh kiamat sugro, maka hancur sebagian alam semesta, sebagian kecil saja. Itu adalah tentang kiamat sugro. Nah, kemudian tentang kiamat sugro, dengan adanya tadi gempa bumi, maka ada yang mengalami kematian. Jadi kematian termasuk adalah contoh kiamat sugro, di mana ketika itu dijelaskan bahwa seluruh manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia akan mati. Tidak ada yang tinggal di dunia ini. Tapi kapan akan semuanya mati? Setelah adanya nanti kiamat kubro, baru ada kematian. Contoh daripada kiamat sugro. Itu tentang daripada kiamat sugro. Kemudian selanjutnya manusia
sudah adanya hari kiamat bro, akan ada namanya alam barzakh. Alam barzakh adalah alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi manusia yang meninggal sekarang seluruhnya belum ada ke surga, belum ada ke neraka. Semuanya masih di alam barzakh. Itu alam penantian. Sampai kapan menanti? Sampai datangnya hari kiamat. Itulah alam barzakh, dilalui setiap manusia akan menuju negeri akhirat sebagai perantara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Artinya kiamat besar, yaitu hancur seluruh alam semesta beserta isinya. Kita lihat di depan gambar apa itu? Tsunami. Tsunami yang sangat besar, menghabiskan seluruhnya. Jadi termasuk dari meteor yang jatuh. Kemudian itu termasuk hancur seluruh alam semesta. Ketika akan terjadinya kiamat kubro, yaitu kiamat besar, seluruh alam semesta ini akan hancur ketika akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dalam kepada iman hari akhir ada yang harus kita tadi pembagian daripada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir di kiamat itu berbeda-beda. Ada yang menurut ilmu pengetahuan agama, ada menurut geologi, ada menurut astronomi. Jadi menurut geologi terjadinya kiamat itu karena ada faktor tertentu, di mana di sini dijelaskan bumi ini terdiri dari gas yang sangat panas, tersimpan dan ingin berkembang dan mendesak keluar. Tetapi karena bumi ini ada tekanan yang atmosfer yang dari luar bisa ditahannya, maka nanti ketika pena atmosfer ini tidak bisa menahan lagi, maka gas yang ada di dalam akan keluar. Maka terjadilah peristiwa hancur alam semesta. Itu menurut pengetahuan ilmu geologi. Menurut mereka karena adanya gas yang meledak dari dalam keluar, maka terjadi hari kiamat dan hancurnya alam semesta tersebut. Kemudian yang kedua ada menurut ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi, pendapat mereka mengatakan bahwa alam semesta terdiri dari planet-planet yang beredar mengelilingi angkasa matahari, saling mengelilingi di matahari tersebut. Maka akan saling adanya daya tarik ketika itu. Maka suatu ketika daya tarik itu habis, maka bumi planet-planet tadi akan berbenturan ke matahari tersebut yang banyak. Maka akhirnya terjadi ledakan. Karena gesekan daripada planet-planet yang ada ketika itu karena daya tariknya sudah tidak kuat lagi. Itu menurut astronomi terjadinya gempa atau hari kiamat ketika itu. Kemudian ini ada gambaran hari kiamat. Jadi ada cahaya merah, ada muncul di dalam dari dalam. Maka terjadilah ledakan tersebut. Selanjutnya adalah kehidupan setelah kiamat. Jadi setelah kiamat belum habis kita. Ada lagi peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui. Karena sudah kita jelaskan bahwa ada 3 pendapat golongan yang menanggapi hari akhir ini. Ada 3 golongan. Yang pertama golongan penganut agama arti, agama buatan manusia. Mereka meyakini bahwa ketika manusia sudah mati akan ada penjelmaan kembali sesuai dengan perbuatannya. Jika mereka baik, maka menjelmalah dari baik. Jika mereka ketika hidup buruk kelakuannya, menjelma pula menjadi buruk. Itu yang pertama. Yang kedua menurut penganut golongan ateis atau kafir, yaitu mereka mengingkari adanya hari akhir, tidak percaya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Kemudian
antaranya Yaumul Ba'ats, artinya hari berbangkit dari kubur masing-masing, berbangkit manusia dari kuburannya masing-masing. Dan contohnya di depan, sudah tidak ada lagi manusia, sudah kiamat rata seluruhnya, maka terjadi berbangkit, barulah berbangkit dari kuburnya masing-masing. Kemudian ada Yaumul Hasyar, hari perkumpulan. Ini manusia yang berbangkit dari kubur berkumpul kembali. Dicontohkan di depan ada rumah. Contoh kalau kita pulang ke rumah, berkumpul seluruhnya. Tapi di akhir kelak nanti pada mahsyar, berkumpul seluruh manusia yang mati telah hari kiamat. Maka berkumpullah mereka dalam berkelompok-kelompok. Jadi itu ketika Yaumul Hasyar. Kemudian ada lagi Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Perhatikan ke depan, ada gambar apa itu? Pertimbangan. Sebelah kiri apa yang ditimbang? Dosa. Sebelah kanan ada pahala. Jadi nanti ketika di akhirat, di Yaumul Mizan, Yaumul Hisab akan ada timbangan yang kita lalui. Apa yang ditimbang? Dosa kita, pahala kita. Karena Allah sudah menjelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa? Sebiji zarrah kebaikan ditimbang di sini. Sekecil biji zarrah keburukan ditimbang di sini. Maka itu adalah Yaumul Hisab, hari pertimbangan. Perhitungan Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan. Selanjutnya ada terakhir ada nanti Yaumul Jaza, hari pembalasan. Apa balasannya? Ada surga dan neraka. Surga disediakan bagi orang yang beriman dan amal soleh yang timbangan kebaikannya lebih berat tadi. Sedangkan neraka disediakan kepada orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Maka tempat kembalinya adalah surga dan tempat kembali mereka adalah neraka. Nah, kemudian terakhir dengan kita menghadapi pada hari akhir ada hikmahnya yang kita petik dalam kita yakin hari akhir pasti terjadi. Kemudian yang pertama adalah mendorong manusia melaksanakan amal soleh. Jadi karena kita tahu akan ditimbang amal ibadah kita, dosa kita ditimbang, maka kita akan semakin giat melakukan amal soleh. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak. Kata-kata kita, perbuatan kita, kenapa? Akan dicatat oleh malaikat kiroman katibin, yaitu malaikat rakib dan atid. Maka akan ditimbang nanti. Kemudian mendapat keuntungan ganda, pahala di dunia, pahala di akhirat. Terakhir, menjadikan seorang agar hidupnya selalu dalam kebenaran. Jadi itu dalam materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, di sini Ibu tugaskan kalian untuk berdiskusi melalui kelompok. Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Zulhaidi, dan yang kedua Anita Nauli, dan yang ketiga Widya Astati. Silakan lakukan kerja kelompok. Kalau nanti dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, kita mulai menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian tentang beriman kepada hari akhir melalui gambar yang Ibu tayangkan dan melalui materi yang Ibu sampaikan. Kepada 3 kelompok dipersilakan berdiskusi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, materi kesimpulan untuk beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kesimpulan untuk materi hari akhir atau hari kiamat yaitu terjadinya hari akhir secara tiba-tiba dan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, itu hasil kelompok 1. Mereka mendiskusi hasil kelompoknya bahwa hari kiamat itu datang secara tiba-tiba, pasti terjadi. Kelompok
Silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yaitu macam-macam hari kiamat ada 2, yaitu kiamat sukro dan kiamat sukro. Kiamat sukro yaitu hancurnya sebagian alam semesta, contohnya kematian sesuai bencana. Kiamat sukro yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, contohnya turunnya dari jauh, turunnya dari Isa. Nah, jadi kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya tentang macam-macam kiamat, kiamat sukro dan kiamat kubro. Kemudian kelompok 3 dipersilakan. Hasil dari diskusi kami kelompok 3 yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada 2 yaitu tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil banyaknya perempuan daripada laki-laki, perbuatan zina merajalela. Tanda-tanda besar munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nah, itu adalah hasil kelompok 3. Jadi kelompok 3 mau diskusikan hasil kelompoknya, yaitu yang pertama tanda-tanda dan munculnya hari kiamat, tanda-tanda kecil termasuk gempa bumi, kemudian tanah longsor, adanya kematian, dan diantaranya banyaknya kaum laki perempuan daripada kaum laki-laki. Kedua, tanda-tanda besar adalah munculnya binatang yang melata, munculnya Nabi Isa, munculnya Dajjal. Itu adalah hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3. Baiklah, itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk sebagai penutup, di sini dijelaskan adalah bahwasanya hari kiamat adalah hari akhir yang pasti terjadi dan pasti kita yakini secara pasti, dan kita tidak bisa menolak sedikit pun. Tinggal kita mempersiapkan bekal kita, yaitu memperbanyak kebaikan dan menjadikan hidup kita selalu dalam jalan kebenaran. Dan terakhir, tugas kepada kalian di rumah yaitu berdiskusi, mencari dalil atau video tentang gambar atau tentang mengenai hari akhir untuk kalian diskusikan, dan minggu depan akan kita tampilkan hasil diskusi kalian. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Sini Ibu cukupkan.